Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, rekan-rekan sedama yang berbahagia. Mari kita bersikap anjali untuk menghormati Guru Agung. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotiotu Namo Buddhaya. Kesempatan malam ini saya ingin berbagi satu topik yang saya pikir ini menarik dan sudah saya bagikan juga ke rekan-rekan guru di sekolahan sehubungan dengan fenomena yang ada di masyarakat hari ini. Diangkat oleh Kompas beberapa waktu yang lalu dan saya pikir fenomena ini menarik karena ini kalau mau kita lihat secara spiritual dari sisi dhamma, sebenarnya kita akan mendapati bahwa ternyata ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Ada sesuatu yang bisa kita hindari. Fenomena apa itu? Fenomena yang di Kompas angkat ini terjadi bukan hanya di kalangan orang dewasa, itu juga sampai ke kalangan anak-anak. Namanya FOMO. Kalau pernah dengar ini istilah bahasa Inggris yang disingkat dari kepanjangannya fear, F-nya fear of missing out. Fear of kekhawatiran, missing out, ketinggalan, terlewat. Jadi FOMO ini jadi fenomena hari ini di kalangan masyarakat sehingga orang berbondong-bondong melakukan aktivitas konsumerisme, belanja atau menghabiskan uangnya pada bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Kenapa dia mau keluar? Karena dorongan kekhawatiran aja. Padahal kekhawatirannya kalau kita lihat itu sebenarnya tidak perlu. Nah, yang menarik Kompas itu bikin grafik yang dikhawatirkan orang-orang sampai mau ngeluarin duit, belanja uang yang sampai kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya kelihatan lebih penting itu bisa disingkirkan gara-gara kekhawatiran ini. Apa aja sih yang dikhawatirkan? Menarik. Dari Litbang Kompas dengan metode meneliti apa yang dalam tanda petik dipeributkan oleh kalangan remaja dan orang dewasa di medsos, itu didapati 34% itu kekhawatirannya, bisa tebak nggak khawatirkan apa? Ketinggalan apa? Buat yang di sekolah udah saya sampaikan, ada yang masih tahu nggak FOMO-nya apa? Tentang apa? Hari ini orang khawatir banget, aduh yang lain udah kayak gini ya, aku kok enggak gitu. Ada yang tahu? Apa? Fashion malah dikit banget, hampir apa ya? Kira-kira yang terlintas. Khawatir apa? Makanan. Makanan termasuk yang dikhawatirkan orang-orang sampai rela untuk tidak membeli makanan pokok, nunggu dulu tuh makanan yang lagi viral itu bisa dia dapati. Makanan menempati urutan kedua.
Yang pertama cukup mengejutkan. Orang takut, khawatir, ketinggalan nonton konser. Hah? Iya, kita kan agak shock ya. 34%. Jadi kalau datanya 100 orang itu ya, 34 orang itu kekhawatirannya yang pertama ketinggalan, khawatir kalau dia nggak ikut nonton konser. Makanan nomor 2. Ini cukup mengejutkan. Kompas itu sampai mengikuti kekhawatiran orang yang sampai berani spend atau keluarin duit untuk nonton konser itu, sampai kekhawatirannya seberapa sih tingkatnya dan terjadinya. Diliput oleh Kompas, seorang pekerja bulu alis mata palsu di Purwakarta itu rela ngirit hidupnya untuk ngumpulin duit bisa ke Jakarta di akhir Februari kemarin ya, untuk nonton satu konser grup nyanyi dari luar negeri. Itu jutaan. Perjalanan juga butuh duit, konsernya butuh duit, nginepnya juga butuh duit. Jadi seorang pekerja buruh alis mata itu sampai bisa ngirit sini, ngirit sana, kebutuhan yang harusnya dipenuhi terlebih dahulu, itu rela dia tahan demi untuk ngumpulin duit supaya bisa berangkat Jakarta nonton. Kalau ditanya kenapa? Ya itu yang sedang terjadi di kalangan dia. Kalau dia tidak nonton, dia akan merasa terasing, akan merasa berbeda, akan merasa kok aku kayak gini, gagal. Yang kita baca dari Kompas, kalau kita lanjutkan lagi, itu fenomena ini konser ya, itu kayaknya ya ampun, kita nggak kepikiran lah. Kalau kita yang lain kayaknya kekhawatirannya mendasar aja, nggak bisa lihat beras kok tinggal 3 gram gitu ya, itu khawatir. Tapi buat orang-orang di luar sana, sepak bola pun jadi kekhawatiran, ketinggalan. Sepak bola di dalam grafiknya itu termasuk yang ada porsinya. Ngefans. Jadi kalau diikuti berita Kompas itu dibaca, ini yang menciptakan perasaan ketertinggalan itu justru kelompok kecil, terus mempengaruhi kelompok-kelompoknya sepinggirnya, makin besar. Jadi diantaranya, mungkin diantara kita bertiga aja kita ngomongin bola umpamanya, nggak nyambung ini. Ini merasa kok 3 ini asik nih ngomong, udah merasa nih, kok aku nggak ini ya, nggak bisa cocok ya, ini aku kok ketinggalan, aduh, khawatir nggak bisa gabung kita ngomong. Padahal saya nggak ngerti bola. Saya buka bersama beberapa hari yang lalu di kalangan kepala sekolah, satu meja 6 orang. Mereka ngobrolin bola semua yang mau diselenggarakan Australia lawan Indonesia. Oh, pertanyaan saya, itu pertandingan apa? Pra Piala Dunia ya? Oh ya, itu di mana tempatnya? Jadi saya yang interview mereka malah sampai kelihatan ini nggak ngerti ya nih, ada pertandingan yang menurut mereka itu cukup besar. Di Australia ya tempatnya mainnya. Di Australia, nggak khawatir tuh, nggak ya? Oh skornya 10-1 ya? Ah berapa? Kebangetan ya kalau 10-1. Sepak bola termasuk yang dapat porsi orang-orang masyarakat kita khawatir. Jadi urutan pertama konser, makanan, yang ketiga ngefans. Kamu ngefans siapa gitu? Ada nggak yang khusus? Apa? Guru Agung Buddha. Wah keren banget nih. Padahal nggak sebut itu kan. Vera ngefans siapa Vera? Guru Agung Buddha aja udah aman dah.
Apa? Nggak ada yang defense ya. Tapi kita bisa paham ya, orang-orang yang punya kekhawatiran, itu kenapa sih bisa punya kekhawatiran ketika mereka itu, dan itu munculnya seperti apa? Itu muncul ketika mereka tuh kan berkumpul, ya, berinteraksi. Kalau nggak ada interaksi, kayaknya nggak ada perlu kekhawatiran. Betul nggak sih? Nggak ikutin apa pemberitaan yang macam-macam, terus nggak ada omongan-omongan, kayaknya kita nggak perlu khawatir deh. Jadi, saya pikir kita harus sebagai umat Buddha harus paham bahwa yang terjadi di masyarakat seperti itu, kita akan ikut ke sana atau enggak? Punya kekhawatiran yang kita ketawa hari ini ngomong, oh, iya, kayak gitu aja khawatir, konyol ya. Tapi itu terjadi. Jangan ngomong konyol, jangan-jangan kita juga ada kekhawatiran yang rendah banget gitu. Ya. Dan kenapa orang-orang terdorong untuk melakukan itu? Tadi kita lihat karena berinteraksi. Lebih dari itu, ternyata orang-orang kenapa punya kekhawatiran itu terdorong untuk melakukan aktivitas mengeluarkan uang demi mengikuti apa yang mereka khawatirkan kalau tidak diikuti ketinggalan, itu karena punya pandangan juga. Nah, jadi tadi ada FOMO, sekarang pandangannya mereka adalah, saya sih nggak khawatir, ketinggalan itu mah bukan dia bicara bola, saya mah biasa aja. Tapi ini ibu-ibu bicara tentang apa Magicom umpamanya yang baru ini loh, masukin beras 2 menit selesai ininya mateng. Oh ada nggak ya? Wah kok kita belum punya? Pak Bayu, ayo beliin nggak gitu toh. Itu ada yang FOMO gitu. Tapi ada yang enggak. Yang dua ini cara pandangnya, yang kedua ini dia akan kejar apapun, konser lah, bukan karena orang ngomong takut ketinggalan, kudet ya kurang update kamu, kampungan gitu ya. Padahal kampungan itu sekarang lagi diangkat. Kampungan emang kampungan tuh jelek? Enggak loh. Ada yang melakukan spend, ngabisin duitnya, bukan karena khawatir diomongin orang. Tapi cara pandangnya yang disebut sama kelompok ini, golongan ini, yaitu singkatan juga. Yang tadi FOMO, yang ini yang kedua, dia nggak peduli orang mau ngomong apa, aku pokoknya memang aku nonton bola, konser karena aku memang suka aja. Aku bukan karena takut ketinggalan. Nah, aku mau makan, ya karena aku pengen aja nih, ke restoran, lobster pesan 3, umpamanya. Habis itu bisul-bisulan, minum obat gitu kan. Mereka pokoknya mau penuhi keinginan aja. Nah, tipe yang kedua ini yang bukan karena FOMO, tapi karena YOLO. Pandangan di kepalanya, kita itu hanya hidup sekali. You only live once. Ada, ngapain? Hati-hati, kita nggak ada yang kayak gitu kan di sini ya. Kita hidup berkali-kali. Nggak main di umat Buddha, nggak main YOLO tuh nggak main. YOLO, you only live one. Karena hidup hanya sekali, udah punya Kalau saya baca lagi itu kayaknya pandangan itu mempengaruhi cara berpikirnya mereka. Ojo mumet-mumet urip itu, mumet sepisan. Ojo mumet-mumet ya. Itu dorongan yang terjadi adalah ketika punya seberapa, habis aja. Ojo mumet-mumet ngomong sekali. Bahaya juga ya. Sekali lagi di umat Buddha kayaknya karena kita, sayang kami nggak hidup sekali, kita kan habis ini bisa hidup lagi entah terlahir di mana gitu kan. Nggak main nggak berlaku. Nah, yang menarik, masyarakat juga ternyata dari hiruk pikuk yang kayak gini ya, ada yang FOMO, takut tinggalan. Ya. Ini pesan buat adik-adik juga, anak-anak yang sini.
lihat temen pakai sepatu lagi tren, fashion tadi Pak Jijin bilang. Pak, yang kan banyak juga nih yang terjadi ya. Orang pakai tas apa pengen, sepatu apa pengen. Dan sebenarnya dorongan mau membeli karena keinginan mengikuti atau menyamai orang lain itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu cuma apa bahasanya, ikut-ikutan. Itu satu, udah bahasanya aja udah ikut-ikutan. Yang kedua, itu tidak penting. Kalau Bu Erlina dari Bali almarhum, beliau ngomong nggak penting gitu. Sama-sama pakai sepatu, pakai jam tangan Rolex sama jam tangan berapa, jamnya kan sama, waktunya sama. Tapi kan banyak orang yang beralasan banyak kan, oh sepatu mungkin kamu pakai alasan, ma ini kata teman-temanku solnya enak loh, kakiku jadi nggak sakit. Padi baru lihat film dokumenter, kita justru bisa survive sampai jadi manusia sampai hari ini karena nenek moyang kita secara ilmu antropologi, ilmu biologi macam-macam digabung menemukan Homo sapiens, nenek moyang kita. Itu ada berapa homo manusia ya yang di Homo florensis yang ditemukan juga di Indonesia Timur. Itu kan nggak survive. Yang survive Homo sapiens. Jadi kamu kalau tanya alasannya pengen empuk, nanti bisa-bisa nggak survive. Nenek moyang kita itu survive karena dia jalan tanpa alas kaki dan sampai hari ini membuat kita bisa survive, bisa berburu, lari cepat. Ya. Dua yang lain itu mati karena nggak bisa survive. Nah kita berterima kasih karena mereka itu terlatih kakinya jalan di atas yang dasar yang keras. Jadi nggak perlu sampai kaki. Saya nggak akan ngomong kayak gini nanti kalau dilihat diprotes sama perusahaan sepatu kan ya. Ada yang punya masalah kaki memang harus ya ditopang dengan sol. Tapi pada prinsipnya anatomi tubuh kita itu nggak perlu yang spesial banget kalau kita nggak punya penyakit. Saya baru lihat, oh iya, sepatu lari sekarang bahkan sudah kembali ke tipis. Itu saya baru lihat ada di dokumenter difilmkan. Malah nggak pakai kontur-kontur apa, jadi betul-betul ikut ketika kita napak dia ikut ini supaya nggak luka aja. Sepatunya mahal-mahal, ya, nggak pakai yang tebal-tebal. Saya baru ngerti. Makanya kalau orang mau ikut-ikutan, selalu cari banyak alasan, ya. Tapi kalau kita kembali pada dasarnya kebutuhan, itu pasti kita menemukan oh kita nggak perlu macam-macam. Nah, pandangan yang di masyarakat kita yang muncul merespon dari kekhawatiran yang nggak penting, terus gaya hidup karena berpandangan hanya sekali, muncul ada yang kayak dua ekstrim ya, tiba-tiba ekstrim kiri, ekstrim kanan, tiba-tiba ada yang tengah. Namanya pandangan ini singkatannya YONO. Saya di rapat bilang, oh ada YONO tuh. You only need one. Kamu hanya butuh satu. Lagi populer YONO sekarang, kalau lagi di internet tuh YONO. Populer. Melawan antara FOMO sama YOLO. Tiba-tiba di tengah keluar YONO. Kita nggak butuh banyak, hanya butuh yang nggak butuh banyak intinya. You only need one ya, mungkin terlalu ekstrim. Ada beberapa mungkin kita ada butuh lebih ya. Tapi itu mau kasih tahu nggak perlu banyak lah. Kita butuh rumah ya, rumah satu tempat tinggal. Butuh istri satu ya Pak ya, benar kan? Suami satu. You only need one. Pakaian nggak mungkin cuma satu kan, kecuali biku aja dua ya.
Nah, kita ikuti biku agak ribet juga. Dua. Intinya Yono ini mau ngasih tahu bahwa di antara ekstrim kekhawatiran yang tidak perlu kita mengejar, atau kita nggak perlu khawatir, habisin aja apa yang kita miliki karena kita hanya hidup sekali. Pandangan Yono ini mau ngasih tahu begini. Sebenarnya kita itu bisa hidup tanpa terlalu banyak, saya pakai kata-kata apa yang lebih ini ya, lebih mudah. Nggak terlalu banyak cincong ya, cincong tahu nggak sih? Apa itu? Macam-macam gitu ya. Apa? Oh ya, ora-ora, neko-neko ya Pak ya, ojo neko-neko. Bisa kita kayaknya sih. Rumah umpamanya, rumah kan butuh satu, ya asal waktu kena hujan nggak sampai bocor, panas nggak kepanasan banget. Kadang-kadang kan nggak bisa dihindari. Saya baru ngerti kemarin ada yang, aduh aku nggak bisa tinggal di sini. Kenapa? Kayak dia punya 2 rumah aja. Karena kepanasan. Lah kalau lagi kemarau panas gimana? Ngadem di mana gitu? Aneh juga sih. Kayak punya banyak kerajaan gitu, musim panas. Padahal ya cari sesuatu lah. Siram kayak atau tanam tanduran kayak. Saya tinggal di Wisma itu, Wisma Kayu. Itu cocoknya kayaknya cuma musim hujan. Kalau musim panas, wah tiba-tiba perkasa nih. Udah nggak pakai. Karena kayu kan panas banget kalau siang. Tapi kan bisa dilakukan sesuatu. Biasanya siram dulu. Gak perlu sampai minta apa ya, Cilan, ayo bikinin. Mana AC lagi rusak lagi. Saya udah bilang, ini setahun ini gak mau pakai AC dah. Karena resmi sebulan yang lalu AC-nya rusak. Mau lihat gimana sih hidup tanpa pendingin. Ya lagi adaptasi. Ya bisa juga lah lewat udah sebulan ini. Banyak kan yang kita bisa pakai ya prinsip you only need one, kita nggak butuh banyak. Kira-kira apa lagi yang bisa kita terapkan dari hiruk pikuknya ini? Superindo buka, itu kan ngawe-ngawe ya kalau pulang dari sini. Lihat banner-bannernya gitu. Ibu-ibu, saya nggak stereotip lah, bapak-bapak juga kadang-kadang kita, aduh kok durian montong cuman berapa? 20.000 atau berapa kemarin? Berapa? Ada sempat berapa puluh ribu tok, ya. Bannernya kan menggoda ya, di pinggir jalan apa tuh Sidowaya, jejer-jejer. Banner doang lah itu kayak orang sini dong mampir, banner benda mati. Itu kalau kita pakai prinsip kita nggak ketinggalan kan itu, atau pakai ya kalaupun ini jangan-jangan semua orang pada kesana itu artinya FOMO. Tapi kalau YOLO, wah ini mumpung, mumpung, hawa nafsu aja yang diikuti, itu pakai YOLO. Tapi kalau kita tahu, ini mah cuman keinginan aja, nggak usah ya, nggak makan durian nggak apa-apa gitu kan. Apalagi ya yang cukup menggoda di sini yang bisa kita jadiin contoh. Nih banyak warung buka nih, ya warung. Posternya menarik-menarik nih. Saya sedang menguji, dalam tanda menguji iman. Ini sepanjang ini yang mana yang pernah dikunjungi. Saya ternyata baru berkunjung di satu ini, sebelah kita ini. Yang kita makan bareng-bareng itu. Waktu habis kerja siang itu peresmian ya. Peresmian makan di sana maksudnya. Dia udah buka lama, kita baru makan sekali di sana. Jadi sepanjang jalan ini kayaknya godaannya banyak, kita bisa latihan. Nah, hiruk pikuk ini apa yang harus dilakukan oleh umat Buddha? Saya pikir saya mau pakai ngajak Bapak Ibu semua yang tadi yang saya sebut latihan. Seberapa sih kita bisa tidak terganggu dengan kekhawatiran-kekhawatiran? Sementara orang lain kayaknya apa ya? Sedang menuju ke sana,
kita lagi jalan bareng sama mereka, kok mereka sedang menuju ke sana, kita tidak ikut ke sana, cenderung diam di tempat atau malah mengarahkan diri ke perjalanan yang lain. Seberapa kuat kita? Itu kayaknya yang kita bisa jadikan latihan di hari ini. Ketika semua orang menggunakan apa yang mereka peroleh sesuai dengan keinginan mereka, yang kita lihat, kok ini sebenarnya dia nggak perlu, tapi kok ya karena dia punya duit dia mau ke sana. Seberapa kita bisa kuat tidak mengikuti cara itu. Jadi seberapa kuat kita tidak punya FOMO, seberapa kuat kita tidak ikut YOLO. Saya pikir hari ini justru lebih kesempatannya lebih banyak untuk latihan. Dan keberhasilan kita adalah ketika kita tidak ikut yang kayak gitu. Kalau nggak ada kayak gitu kan kita nggak tahu. Kita ini seberapa kuat sih kesadaran untuk bisa sederhana. Dan sebaliknya, yang kita kembangkan adalah kita khawatir sih, saya bilang ke guru-guru, khawatir itu ada yang bagusnya juga, penting untuk khawatir. Khawatir kalau nggak punya kekhawatiran itu mekanisme survive kita nggak ada. Itu kan zaman dulu kita butuh khawatir. Keluar gua nggak ada khawatir, diterkam predator. Makanya harus waspada, khawatir. Sehingga saya bilang kekhawatiran ini sebenarnya penghalang kan di meditasi, ya kan? Kekhawatiran itu penghalang. Saya mau menyampaikannya begini, khawatirlah, ya kalau di meditasi itu penghalang. Khawatir terhadap apa yang sudah dilakukan, ini salah atau benar, kekhawatirannya yang kayak gitu. Khawatir kalau saya belum melakukan sesuatu, itu kekhawatiran yang jadi penghalang. Tapi menurut saya ini masih bisa menolong kita ketimbang kita khawatir yang ketinggalan-ketinggalan itu. Ketinggalan orang ke mana gitu, orang pakai apa. Jadi punyalah perbandingan untuk mendorong kita, kalau orang sudah berbuat baik, kita belum, kita terpacu untuk berbuat baik. Itu maksud saya, punyalah menyentil diri sendiri daripada ikut yang ke sana. Saya lihat, oh orang lain kok pada dana ya, menggunakan hartanya untuk berdana. Saya belum ikut, saya belum terdorong nih. Nah saya nggak akan ngomong kekhawatiran ya, tapi mekanismenya sama. Kok saya pengen itu daripada pengen yang FOMO gitu, mending saya ikut yang, oh saya ketinggalan itu ya, orang lain pada dana ke sana, sudah melakukan kebajikan, saya belum. Jadi mending arahkan ke sana kekhawatirannya. Itu yang akan membawa kita, saya pikir akan jadi lebih maju di jalan spiritual. Jadi sementara itu kita hidup lihat dua fenomena ini, kita malah hidup yang di tengah, kemudian kita lihat kiri kanan kita punya, saya bilang kekhawatiran ya. Orang sudah berbuat baik apa yang saya belum. Orang sudah mengembangkan kemampuan apa yang saya belum. Dari sana saya pikir kita bisa maju. Ya. Kayak Bante Ananda, waktu Guru Agung mau Mahaparinibbana, beliau belum arahan. Jadi ada dorongan besar. Ya, yang seperti itu tuh. Saya harus tekun. Semua di sini rajin berdana meditasi. Aduh saya mah. Jadi dorongan itu tuh. Saya mah harus kayak yang di sini juga. Nah, yang seperti itu tuh yang kalau itu mau kita sebut kekhawatiran, saya pikir itu kekhawatiran yang mendorong kita ke arah yang baik. Ya. Jadi hapus FOMO, YOLO yang tidak penting. Mari kita pakai pedoman yang hari ini di masyarakat ngomong YONO, biar ingat ya. Kalau ingat YONO artinya sesuatu yang baik gitu ya. Dan mari kita mengarahkan diri untuk meraih, mengejar apa yang baik-baik yang sudah dilakukan orang. Ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini jadi dorongan kita bersama. Mewaspadai apa yang terjadi di masyarakat. Coret FOMO, YOLO. Mari kita hidup seperti Yono. Ya. Bukan hidup seperti Yono, hidup memegang Yono gitu ya. Apalagi memegang Yono. Ya. Mari
mengarahkan diri melihat orang-orang, mengikuti orang-orang yang melakukan kebajikan sebagai teladan, sehingga kita bisa meningkatkan diri kita terus menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata.